Hai guys, selamat datang kembali di channel Sepuh Anime. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic lanjutan anime part 2. Usahakan kalian udah nonton alur cerita Magi season 1 dan 2 nya yang bisa kalian cek di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Di Almatoran, dulunya ras manusia yang sangat lemah hanya bisa bersembunyi di bawah tanah. Walaupun begitu, jika ras non-human menemukan persembunyian mereka, mereka akan dijadikan sebagai makanan. Tapi suatu waktu, dewa yang menciptakan Almatoran turun dari langit yang berwujud dari ribuan cahaya berwarna putih. Dialah ilah yang secara bahasa artinya dewa. Dewa turun tangan dan menolong ras manusia dengan menghancurkan para raksasa yang akan memakan mereka. Dewa menunjuk ras manusia untuk menguasai dunia dan membimbing semua ras dengan memberikan kekuatan sihir. Setelah manusia mendapatkan sihir dan menjadi penyihir, mereka menghentikan peperangan antar ras di seluruh dunia. 800 tahun kemudian, para penyihir yang menguasai dunia justru menggunakan sihir mereka untuk menjajah ras lain. Di setiap wilayah ras lain terdapat Gunuts atau tower kebodohan. Gunuts membuat ras non-human menjadi hilang akal. Setelah itu, pikiran mereka dikendalikan agar bisa menuruti semua perintah pemerintahan ortodoks penyihir. Karena tidak suka dengan penjajahan ortodoks penyihir, muncul kelompok pemberontak yang juga dari kalangan penyihir yang dinamakan Resisten. Resisten dipimpin oleh Solomon yang dibantu teman-temannya yang bernama Seta, Wahid, Ugo, Ithnan, Falan, dan Arba. Saat itu, kelompok pemberontak menghancurkan salah satu Gunuts. Gunuts pada dasarnya dikendalikan oleh seorang penyihir yang memegang tongkat sihir yang dinamakan Divine Staff. Divine Staff sangatlah kuat karena mendapatkan magoi langsung dari dewa. Pemegang Divine Staff itu bernama Sheba. Solomon mengajak Sheba untuk keluar dari Gunuts. Setelah Sheba keluar, Solomon dan teman-temannya menghancurkan Gunuts yang membuat ras di sekitar Gunuts kembali waras. Arba memberitahu Sheba jika dia terus menggunakan sihirnya di Gunuts maka dia akan mati. Resisten menggunakan semacam robot yang berwujud seperti kura-kura raksasa yang menjadi transportasi. Ini adalah alat sihir ciptaan Ugo yang bergerak menggunakan sihir petir dari Ithnan. Resisten mempunyai tujuan untuk merebut total 72 Divine Staff yang dimonopoli ortodoks penyihir. Saat dalam perjalanan, mereka masuk ke wilayah ras Manticore. Solomon meminta izin pada mereka agar kelompoknya bisa tinggal untuk sementara. Ras Manticore tinggal di desa bawah tanah. Solomon sangat suka untuk mempelajari gaya hidup dan kebudayaan ras lain. Sheba kaget melihat ras Manticore yang hidup seperti manusia, padahal dulunya mereka tak beradab dan suka memakan manusia. Tapi karena seiring zaman, ras non-human sekarang menjadi lebih beradab. Waktu masih mendapatkan doktrin dari ortodoks penyihir, Sheba berpikir bahwa ras selain manusia tidak memiliki akal dan hanya akan menghancurkan apa saja yang mereka lihat jika tidak dikendalikan manusia. Setelah mengenal ras Manticore, Sheba justru malah berteman dengan salah satu dari mereka yang bernama Momo. Momo memberitahu Sheba bahwa ras Manticore saling memakan satu sama lain, termasuk ayahnya dulu saat mereka masih dikendalikan Gunuts. Dalam hati, Sheba merasa menyesal karena dialah penyihir yang merusak pikiran ras Manticore sebelumnya. Beberapa hari kemudian, perwakilan ortodoks penyihir mengendalikan ras Manticore untuk melawan kelompok resisten. Para pemegang Divine Staff dikenal dengan nama Avatars. Sama seperti Sheba, Solomon dan yang lainnya juga adalah Avatars yang dulunya juga merusak pikiran ras lain. Untuk itu, mereka harus tetap hidup untuk menebus perbuatan dosa mereka dan menegakkan keadilan. Para avatars dari Resisten lalu mengaktifkan mata ketiga mereka untuk melawan perwakilan ortodoks itu. Almatoran adalah dunia yang jauh lebih maju daripada dunianya Alibaba. Di sana sudah ada jet tempur yang menggunakan tenaga sihir untuk bergerak. Jet-jet tempur dihancurkan dengan mudah oleh para avatars dari Resisten. Biasanya avatars menggunakan perantara Gunuts untuk menerima magoi dari dewa. Tapi para avatars dari Resisten menerima magoi langsung dari dewa ke tubuh mereka yang membuat mereka memiliki mata ketiga di kening mereka dan menjadi sangat kuat. Solomon mengeluarkan sihir dahsyat yang bisa membalikkan serangan jet tempur untuk kembali dan menghancurkan jet tempur. Teori sihir ini diciptakan oleh Ugo dan pada prakteknya hanya Solomon yang bisa menguasainya. Karena berbeda dari orang normal, Solomon bisa melihat hukum fisika di sekelilingnya. Sihir ini dinamakan Doruf Sabaha atau Gravity Reaction yang memanipulasi kekuatan menjadi jalur tertentu. Dengan sihir ini, Solomon bisa mengubah hukum dasar fisika untuk menolak objek dari dirinya sendiri atau melawan arah gravitasi dunia untuk mengangkat target ke atmosfer. Solomon lalu menggunakan sihir Doruf Luyila atau Gravity Accumulation yang meningkatkan percepatan gravitasi di target wilayah yang dipilih untuk menyebabkan target di wilayah itu jatuh pada kecepatan tinggi dan menghantam tanah secara brutal.
Zat-zat tempur tidak berkutik di hadapan sihir Solomon. Siapapun yang melihat sihir Solomon pasti berpikir bahwa Solomon memiliki kekuatan dewa. Sihir ini mirip dengan kekuatan Tendo Pain saat menggunakan Shinra Tensei atau Chibaku Tensei, dan lain-lain. Pemerintah ortodoks heran kenapa Ugo dan Solomon berkhianat, padahal mereka dulunya juga petinggi ortodoks. Oral Tugo Noinuev atau Ugo adalah penyihir paling jenius sepanjang masa di ortodoks yang bisa menciptakan berbagai macam teori sihir. Solomon Jehoash Abraham adalah anak dari David Jehoash Abraham yang juga pemimpin tertinggi di ortodoks penyihir. Solomon dan teman-temannya pun berhasil mengalahkan ortodoks penyihir yang dipimpin salah satu dewan tetua. Dewan tetua lalu menciptakan isolation barrier di mana siapapun yang berada di dalam barrier tidak akan bisa menggunakan sihirnya. Dewan tetua bermaksud bunuh diri sekaligus membawa Solomon dan teman-temannya mati. Dia meminta jet tempur lain yang berada di luar barrier untuk membunuh semua orang sekaligus. Untungnya tiba-tiba muncul ras Manticore, ras Hermit, dan ras Gorgon yang datang untuk menyelamatkan resisten. Beberapa hari sebelumnya, Solomon membagikan satu Divine Staff pada setiap ras. Ugo telah memodifikasi Divine Staff sehingga ras selain manusia bisa membuka mata ketiga dan bisa menggunakan sihir. Menggunakan Divine Staff juga membuat mereka kebal dari kendali pikiran ortodoks. Pemimpin ras Manticore yang bernama Agares lalu menggunakan sihir gravitasi untuk memanipulasi tanah menjadi paku-paku raksasa yang menghancurkan jet-jet tempur yang tersisa. Setelah memenangkan perang, resisten membuat isolation barrier pada ras Manticore dengan 3 Divine Staff sehingga mereka tidak akan dikendalikan oleh ortodoks lagi. Barrier ini juga Solomon terapkan pada setiap ras yang telah mereka selamatkan. Solomon menegaskan bahwa dewa memberikan sihir pada manusia adalah demi mengakhiri perselisihan setiap ras dan menyelamatkan dunia. Solomon meminta ras Manticore, ras Hermit, dan ras Gorgon untuk saling membantu demi mencapai impian perdamaian dunia. 5 tahun kemudian, Sheba telah berumur 17 tahun. Sheba bersama ras Garuda berperang melawan ortodoks di suatu tempat untuk menghancurkan Gunuts dan merebut Divine Staff. Sheba memiliki Borg terkuat di Almatoran yang dinamakan Borg Al-Sam. Borg ini menjangkau daerah yang luas. Selain untuk bertahan, Borg Al-Sam juga bisa menyerang dengan Magoi yang berbentuk 8 kepala naga. Pemimpin ras Garuda bernama Phoenix tidak percaya diri untuk bisa sederajat dengan ras manusia. Tapi Sheba meyakinkannya untuk tidak khawatir. Gunuts hancur dan ortodoks penyihir melarikan diri. Lebih dari 10 tahun kelompok resisten berperang melawan ortodoks dan 3/4 dunia telah jatuh ke tangan Solomon. Sedangkan David masih belum bergerak. Sheba pulang ke markas. Diperlihatkan Falan dan Wahid yang telah menikah dan sudah mempunyai bayi. Teman-teman Solomon tidak pernah bertambah tua karena penyihir tingkat 3 Almatoran bisa menguasai metode menghentikan penghancuran sel untuk menghentikan proses penuaan mereka yang membuat mereka terlihat seperti abadi. Walaupun Ithnan dan Seta tidak memiliki ikatan darah, tapi Ithnan sudah menganggap Seta sebagai adiknya. Begitu juga sebaliknya. Saat Sheba pergi ke tempat Solomon, dia melihat Arba dan Solomon yang berlatih bertarung jarak dekat. Arba adalah anggota resisten yang paling tua karena dia sendiri adalah pelayan Solomon sejak kecil yang diciptakan ortodoks penyihir untuk mengajari Solomon ilmu berpedang. Karena Sheba jatuh cinta pada Solomon, melihat keakraban Arba dan Solomon membuat Sheba cemburu. Ugo dan Solomon berdiskusi mengenai kapasitas Magoi yang mereka terima dari dewa menjadi lebih berat dari seharusnya. Mereka memutuskan untuk menemui ras tertua di Almatoran, yaitu ras Origin Dragon. Ras Origin Dragon tinggal di dasar jurang celah benua atau Continental Rift. Tempat itu adalah daerah yang tidak sempurna dari dunia, di mana hukum fisika tidak stabil sehingga ortodoks pun tidak berani mendekat. Tapi karena Divine Staff Solomon bisa memanipulasi hukum fisika, Ugo, Solomon, dan Sheba tidak khawatir pergi ke sana. Saat ini ada 2 ras kuat yang tidak mempan terhadap sihir kendali pikiran ortodoks penyihir, yaitu ras Red Lions dari benua STK dan ras Origin Dragon di dasar jurang Continental Rift. Ayah Solomon, David, adalah penyihir tertua di dunia yang umurnya lebih dari 800 tahun. Sejak 500 tahun yang lalu, dialah yang mendirikan Gunuts untuk mengendalikan ras lain. Saat ini ras Origin Dragon hanya tersisa 1 naga, yaitu Mother Dragon. Saat masih kecil, Solomon mendapatkan tugas dari ayahnya untuk pergi ke dasar jurang Continental Rift. Di sana Solomon tidak bisa menggunakan Divine Staff, tapi justru diselamatkan dan dirawat Mother Dragon. Mother Dragon lah yang mengajari Solomon tentang kebenaran dunia dan menyadarkan Solomon bahwa doktrin ortodoks sangatlah menyimpang. Mother Dragon memberitahu Solomon, Sheba, dan Ugo bahwa semua hal mempunyai jangka hidup, termasuk dunia ini. 800 tahun yang lalu, dewa sangat bersinar, tapi sekarang cahayanya semakin redup dan mulai berwarna hitam. Jika dewa telah kehabisan daya hidupnya, maka dunia ini dan penghuninya akan hancur.
Mother Dragon berteori bahwa penyebab dewa terus kehilangan daya hidupnya sejak 500 tahun yang lalu adalah karena seseorang terus-menerus mengambil kekuatan dewa dan mencoba menjadi dewa itu sendiri. Solomon menyimpulkan bahwa pelakunya tidak lain adalah David. Sejak Sheba bergabung dengan kelompok resisten, Sheba dirawat penuh kasih sayang oleh Arba sehingga Sheba sudah menganggap Arba sebagai ibunya sendiri. Solomon gelisah karena ras-ras lain begitu mengagungkan Solomon, bahkan mereka sampai membuat patungnya untuk disembah. Solomon pun menghancurkan patung-patung dan memperingatkan mereka untuk tidak berlebihan. Karena para penyihir bisa hidup ratusan tahun, mereka menjadi ras yang paling sedikit mempunyai keturunan. Arba meminta Sheba untuk menjadi istrinya Solomon karena bagaimanapun Solomon membutuhkan sosok yang akan selalu mendukungnya sampai kapanpun. Arba dan Sheba berjanji untuk menjadi dua pilar yang mendukung Solomon. Arba akan mendukung Solomon ketika dia menjadi ganas dan brutal, sedangkan Sheba akan mendukungnya saat Solomon diambang keputusasaan. Di markas resisten, terdapat konflik antara ras Centaur dan ras Berserker yang justru disebabkan oleh anggota resisten itu sendiri yang mengadu domba mereka. Solomon pun memberikan hukuman pada anggota resisten itu, tapi orang itu justru membuat fitnah bahwa Solomon sama seperti ayahnya yang akan menguasai ras lain secara diktator. Tapi Sheba turun tangan dan memberikan ceramah bahwa ras yang kuat harus melindungi yang lemah. Setiap ras derajatnya sama dan memiliki kekurangan masing-masing. Untuk itu, setiap ras haruslah saling percaya agar tercipta dunia yang adil dan damai. Sheba menunjukkan tekadnya untuk selalu melindungi Solomon. Melihat Sheba yang seperti sudah dewasa membuat Solomon tidak lagi menganggapnya seperti anak kecil. Setelah itu, mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Tapi Solomon masih dalam keadaan bingung melihat situasi di mana semakin hari perselisihan antar ras semakin menjadi-jadi. Saat ini hampir semua gunung telah dihancurkan dan hampir semua ras telah dibebaskan. Mereka membutuhkan sosok seorang raja untuk memimpin dan mengatur mereka agar bisa mencegah setiap ras bermusuhan. Dalam penelitiannya, Ugo menyampaikan pada Solomon bahwa hukum fisika dan fenomena alam di dunia sudah mengikuti aturan dan berada pada jalur tertentu. Selain dunia fisik, juga ada dunia spiritual di mana seseorang memiliki roh yang jika mereka mati akan pergi ke suatu tempat. Dan suatu bentuk yang mendekati dengan jiwa adalah roh yang berwujud seperti burung hitam. Saat ini Sheba hamil yang mengandung anak Solomon. Solomon memperingatkan Sheba untuk tidak ikut berperang melawan David di markas pusat ortodok. Tapi Sheba menetapkan keputusannya untuk ikut dan akan menggunakan sihir yang bisa membuat pertumbuhan janinnya lebih lambat. Sheba ingin anaknya lahir ketika perang telah benar-benar selesai. Semakin lama perselisihan antara semakin menjadi-jadi. Solomon pun mendapat berbagai desakan untuk menjadi raja mereka karena dengan adanya raja mereka bisa mendapatkan kesetaraan antar ras. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan, Solomon pun setuju untuk menjadi raja mereka demi menciptakan persatuan semua ras. Besoknya Solomon pun naik tahta menjadi raja mereka. Ugo mengundang Solomon dan teman-temannya yang juga sebagai kepala grup resisten untuk datang ke ruang penelitian Ugo. Ugo menjelaskan konsep ruh pada mereka. Ruh mendiami dunia ini pada dimensi yang berbeda, itulah kenapa ruh tidak bisa dilihat, tapi sebenarnya mereka ada di sekitar. Ugo menambahkan bahwa ruh berbagi pada semua makhluk hidup dalam porsi yang setara secara alami. Hari penentuan telah tiba, saat ini semua gunung di dunia telah dihancurkan dan semua ras telah berhasil dibebaskan. Penyihir ortodoks hanya menyisakan 50.000 orang yang tinggal di markas katedral. Saat ini kelompok resisten telah memiliki 60 divine staff, sedangkan pihak ortodoks hanya tersisa 12 saja. Resisten berniat menggunakan isolation barrier yang akan membuat mereka unggul telak melawan para penyihir. Ithnan meminta Seta untuk menjaga markas pusat resisten. Wahid dan Falan menyuruh anak mereka, Tess yang berumur 4 tahun untuk tetap berada di markas. Anggota-anggota resisten pun berpamitan pada keluarganya. Peperangan terakhir antara resisten dan ortodok akan dimulai. Ortodoks mengeluarkan semua pasukan mereka. Resisten juga membawa pasukan terkuat mereka, termasuk dari berbagai ras ikut membantu. Peperangan pun dimulai. Setiap pemimpin ras non-human akan mengepung musuh dengan divine staff dan akan membuat isolation barrier. Dengan begitu, ras non-human yang sangat unggul dalam kekuatan fisik akan menang telak melawan para penyihir ortodoks. Di ruang tahta, David dan 11 dewan penatua sedang menanti kedatangan Solomon. David hanya tersenyum karena semua yang dilakukan Solomon adalah kehendak takdir dari dewa, dan Solomon harus bersiap akan tragedi yang akan menimpa semua orang setelah ini. Oke, sekian dulu alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic, lanjutan anime part 2. Selanjutnya gue akan membahas part 3-nya yang menceritakan tragedi kehancuran Almatoran. Nantikan aja video Magi gue berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.